Selamat datang kembali di The Deep Dive. Ada satu hal yang dari dulu saya nggak habis pikir, sebuah paradoks yang aneh di negara kita. Kenapa ya lembaga yang paling berkuasa, yang bikin aturan main buat kita semua, kayak DPR, partai politik, justru secara konsisten jadi yang paling nggak kita percayai. Sementara di sisi lain, ada lembaga-lembaga yang namanya selalu kokoh di puncak. Rasanya aneh aja. Dan kecurigaan itu kan sering ditambah lagi sama pertanyaan soal datanya. Setiap kali hasil survei keluar, komentar pertama yang paling sering muncul pasti, survei bayaran. Atau, gimana ceritanya cuma tanya 1.200 orang bisa mewakili ratusan juta penduduk? Saya aja nggak pernah ditanya. Nah, itu dia. Kita semua kan sering sinis ya sama survei dan janji politik. Jadi, untuk pembahasan kali ini kita mau jadi detektif. Kita cari tahu sinisme kita ini beralasan atau jangan-jangan kita cuma kurang paham cara mainnya. Berdasarkan setumpuk data yang Anda berikan, dari beberapa laporan survei indikator politik Indonesia dan rilis berita soal laporan keuangan Lazismu Muhammadiyah, kita akan bongkar bareng-bareng. Pertama, kita bedah TKP-nya. Cara kerja survei itu sendiri. Dan kedua, kita akan cari sidik jarinya, bukti nyata yang bikin sebuah lembaga dipercaya, sementara yang lain, ya gitu deh. Betul. Misi kita hari ini adalah memisahkan antara fakta dan fiksi dalam dunia kepercayaan publik. Kita pakai dua alat paling tajam yang kita punya, matematika dan bukti nyata. Oke, mari kita mulai dari TKP pertama. Keraguan paling mendasar tadi, gimana bisa 1.200 responden dianggap mewakili seluruh Indonesia? Saya coba bayangin jadi lembaga survei. Gimana caranya mereka ngaduk 270 juta orang lebih yang tersebar di ribuan pulau? Pasti rumit banget kan? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jawabannya untungnya nggak serumit itu. Ada analogi sederhana yang sangat kuat buat menjelaskan ini, sering disebut teori sop. Coba bayangkan Anda masak sepanci besar sop buntut buat acara keluarga. Nah, populasinya itu ya seluruh sop di dalam panci itu. Untuk tahu rasanya udah pas atau belum, apakah Anda perlu minum seluruh isi panci? Ya enggak lah, cukup cicipi 1 sendok kuahnya sama sepotong kecil dagingnya. Tapi ada tapinya, saya harus pastikan saya ngaduknya dulu sampai rata, biar bumbunya nggak ngendep di bawah. Saya harus yakin sesendok yang saya ambil itu mewakili keseluruhan rasa. Nah, disitulah tantangannya kan? Tepat sekali. Anda baru saja menjelaskan prinsip dasar statistik. Proses mengaduk sampai merata itu dalam statistik disebut randomization atau pengacakan. Kuah dan daging yang Anda cicipi itu adalah sampel atau sampel. Kalau pengadukannya benar, rasa dari 1 sendok itu akan secara akurat mewakili rasa seluruh panci. Jadi, kunci akurasi sebuah survei bukan pada jumlah sampelnya harus puluhan ribu, tapi pada metode pengadukan atau pemilihan sampelnya. Harus benar-benar acak dan representatif. Oke, analogi sopnya masuk akal. Tapi kalau sop kan di panci, gampang diaduk. Nah, mengaduk 270 juta orang di ribuan pulau, itu wujudnya di dunia nyata kayak gimana? Disinilah kita masuk ke metodologi yang dipakai di sumber-sumber kita. Namanya multi-stage random sampling. Anggap saja ini proses mengaduk yang dilakukan berlapis-lapis. Untuk memastikan semua bumbu di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai desa terpencil, punya kesempatan yang sama untuk terwakili. Prosesnya bertahap. Pertama, mereka petakan semua provinsi, lalu pilih beberapa secara acak, tapi proporsional dengan jumlah penduduknya. Oh, jadi nggak asal pilih provinsi ya? Nggak bisa. Harus proporsional. Nah, di dalam provinsi terpilih, mereka pilih lagi kabupaten atau kota secara acak. Turun lagi ke kecamatan, lalu desa atau kelurahan, bahkan sampai ke tingkat RT. Di RT terpilih, barulah mereka mendatangi rumah secara acak dan memilih 1 responden di dalamnya. Oke, jadi kayak sistem gugur di turnamen bola gitu ya, tapi tujuannya justru untuk memastikan semua kalangan punya wakil. Dari provinsi besar sampai ke 1 rumah di gang kecil, semua pada dasarnya punya kesempatan yang sama buat jadi juri yang ditanya pendapatnya. Persis. Dan karena prosesnya sangat ilmiah dan terukur, tingkat akurasinya pun bisa dihitung. Disinilah kita ketemu istilah margin of error. Dalam survei-survei yang kita lihat ini, rata-rata margin of error-nya itu sekitar plus minus 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Wah, ini istilah teknis lagi. Bisa tolong diterjemahkan ke bahasa manusia dong? Apa artinya angka-angka itu? Tentu. Artinya gini, kalau survei bilang 60% masyarakat percaya pada satu lembaga,
angka sebenarnya di seluruh populasi Indonesia itu sangat mungkin berada di rentang antara 57,1% 60 dikurangi 29. sampai 62,9%, yaitu 60 ditambah 2,9. Jadi, ini bukan tebakan asal-asalan. Ini estimasi ilmiah dengan rentang akurasi yang jelas dan terukur. Ini standar emas dalam penelitian sosial. Paham, oke. Kalau begitu, mari kita cicipi sop ini. Apa sih rasanya? Siapa yang di mata publik terasa gurih dan siapa yang terasa hambar? Dari data indikator politik yang Anda berikan, angkanya beneran kayak langit dan bumi. Di peringkat atas, TNI itu konsisten luar biasa. Juni 2022, kepercayaannya 93,3%. Terus, di survei Januari 2026, angkanya masih sama kuat, 93%. Presiden juga selalu di atas ya, di kisaran 80% lebih. Angka yang sangat tinggi dan stabil. Itu menunjukkan adanya fondasi kepercayaan yang sangat solid yang terbangun selama bertahun-tahun pada institusi-institusi tersebut. Betul. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya dari papan skor ini. Siapa juru kuncinya? Konsisten dari tahun ke tahun, partai politik dan DPR. Juni 2022, kepercayaan pada partai politik cuma 56,6%. DPR sedikit di atasnya, 62,6%. Angkanya memang ada sedikit kenaikan di survei Januari 2024, tapi tetap saja mereka selalu ada di posisi paling bawah. Jurangnya dalam banget angka-angka ini. Kalau kita renungkan, sebenarnya cukup menyedihkan ya. Lembaga yang paling berkuasa justru yang paling nggak dipercaya warganya. Sangat menyedihkan. Dan polanya sangat jelas. Publik berdasarkan data ini cenderung menaruh kepercayaan lebih besar pada institusi yang mereka anggap bekerja nyata, yang hasilnya bisa mereka rasakan atau lihat langsung, kayak menjaga stabilitas keamanan. Ini kontras banget dengan institusi politik yang dalam persepsi publik seringkali dianggap lebih banyak menghasilkan, kebisingan, retorika, konflik antar elit, dan janji-janji politik yang nggak selalu terwujud. Tapi bukannya tugas DPR dan parpol itu memang bicara, berdebat, dan berpolitik? Apa jangan-jangan ekspektasi publik yang keliru atau memang kinerjanya yang dirasa kurang? Keduanya mungkin berperan, tapi data ini lebih mencerminkan rapor kinerja. Rendahnya kepercayaan ini adalah cerminan langsung dari persepsi publik yang terakumulasi. Dalam benak banyak orang, institusi-institusi ini sayangnya seringkali terasosiasi dengan berita-berita negatif, seperti skandal korupsi, politik transaksional, atau proses legislasi yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan mereka. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini suara publik yang bilang, kami tidak merasa terwakili. Oke, kalau DPR dan parpol rapornya merah, berarti publik kita jadi apatis dong, dan nggak percaya sama siapa-siapa. Atau jangan-jangan kepercayaan itu nggak hilang, hanya pindah alamat. Pertanyaan yang cemerlang. Dan jawabannya? Kepercayaan itu hanya pindah alamat. Ini membawa kita ke jantung pembahasan kita, yaitu konsep rational trust. Kepercayaan rasional. Ini adalah jenis kepercayaan yang dominan di era informasi sekarang. Bukan lagi kepercayaan yang buta karena fanatisme atau karena karisma satu tokoh, tapi kepercayaan yang dibangun di atas pondasi bukti kinerja yang transparan, akuntabel, dan bisa diverifikasi oleh siapa saja. Kepercayaan yang harus diperoleh, bukan diberikan cuma-cuma. Dan ada satu kutipan menarik di sumber kita. People put their money where their trust is. Orang menaruh uang mereka di tempat yang mereka percayai. Ini ukuran yang paling jujur kan? Karena melibatkan sesuatu yang nyata, yaitu uang hasil kerja keras. Bukan cuma kata-kata. Persis. Dan disinilah kita punya bukti konkret dari sumber berita yang Anda bagikan. Lembaga Amil Zakat dari Muhammadiyah, Lazismu, di berbagai daerah seperti Medan dan Banjarbaru secara rutin mengumumkan bahwa laporan keuangan mereka untuk tahun 2023 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tunggu dulu, WTP ini kan istilah akuntan. Buat kita orang awam, ini kedengarannya rumit dan formal. Apa ini beneran bukti yang solid atau jangan-jangan cuma formalitas birokrasi yang bisa diatur? Pertanyaan yang sangat kritis. Dan ini penting untuk diluruskan. Status WTP ini jauh dari sekedar formalitas. Pertama, audit ini bukan dilakukan oleh tim internal atau teman sendiri. Sumber kita secara eksplisit menyebut auditnya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Independen.
Pihak ketiga dari luar yang nggak punya kepentingan apapun. Kedua, WTP itu opini audit tertinggi, semacam nilai A+ dalam rapor keuangan. Sederhananya, ini artinya auditor independen sudah periksa semua buku kas, semua transaksi, semua aliran dana. Dan mereka menyimpulkan laporannya disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan nggak ada penyimpangan material yang ditemukan. Ini jaminan bahwa setiap rupiah yang masuk dan keluar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini seperti memasang CCTV di ruang kas dan menyiarkannya ke publik, tapi dalam bentuk laporan yang sudah diverifikasi oleh ahli. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Modal sosial. Dan modal sosial inilah yang bikin orang mau nyumbang tanpa ragu, bahkan di saat mereka sendiri mungkin lagi kesulitan ekonomi. Mereka nggak menyumbang ke sebuah gedung atau logo, mereka berinvestasi pada sebuah sistem kepercayaan. Ini adalah aset yang tidak terlihat di neraca keuangan, tapi nilainya mungkin lebih besar dari semua aset fisik yang dimiliki. Jadi bisa dibilang modal sosial ini seperti reputasi yang bisa diuangkan. Kalau kita bandingkan, lembaga politik menjual janji untuk 5 tahun ke depan. Sementara lembaga seperti Lazismu menjual bukti kinerja dari tahun-tahun yang sudah lewat, yang dibuktikan dengan stempel auditor. Pilihan risikonya jadi jelas sekali bagi publik. Analisis yang sangat tajam. Yang satu berbasis harapan, yang satu lagi berbasis bukti. Di era di mana semua orang bisa cari informasi, bukti jadi mata uang yang paling berharga. Oke, setelah kita bongkar semuanya, rasanya ada beberapa kepingan puzzle penting yang berhasil kita susun. Yang pertama, soal survei itu sendiri. Ternyata ilmu sendok sop atau metodologi ilmiah di baliknya itu nyata. Jadi kalau metodenya benar, kita bisa cukup percaya pada data yang dihasilkannya. Ini bukan ilmu sihir. Benar. Dan kuncinya adalah konsistensi. Ketika metode yang sama yang dilakukan oleh lembaga kredibel menghasilkan pola yang sama bertahun-tahun, kita tahu kita sedang melihat sebuah fenomena sosial yang nyata, bukan sekedar kebetulan statistik. Kedua, papan skor kepercayaan itu nunjukin sebuah realita yang agak pahit ya. Ada jurang kepercayaan yang sangat dalam terhadap institusi politik kita, khususnya DPR dan partai politik. Ini bukan lagi soal opini, tapi sudah jadi data yang konsisten. Sebuah rapor dari publik yang nggak bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah sinyal kuat yang perlu direspons bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata yang bisa memperbaiki persepsi itu. Dan yang ketiga, dan ini yang paling menohok buat saya, adalah cara kepercayaan itu sekarang diperoleh. Ternyata di era digital ini, kepercayaan nggak lagi cukup dibangun dengan pidato di panggung atau janji di baliho. Kepercayaan harus bisa dibuktikan dengan spreadsheet dan stempel auditor independen. Ia harus diraih lewat transparansi dan akuntabilitas yang radikal. 3 kesimpulan yang merangkum keseluruhan diskusi kita dengan sangat baik. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Data yang kita bedah hari ini menunjukkan bahwa transparansi finansial yang bisa diaudit secara independen adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik di zaman sekarang. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Jika model akuntabilitas seperti ini terbukti sangat efektif untuk lembaga sosial, mengapa standar yang sama tidak diwajibkan secara mutlak bagi semua institusi yang mengelola dana dari publik, terutama partai politik yang notabene juga menerima bantuan dana dari anggaran negara kita semua?